Melukis memerlukan seni dan kreativitas tersendiri, tapi kita perlu tahu di mana tidak semua orang boleh melukis. Oke, jadi video saya pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai dengan lukisan-lukisan yang mahal-mahal di dunia. Saya ambil 5 lukisan dan jom tengok ini habis. Jadi bersama saya Rex Kendi Jemaslin, dan hari ini saya akan menerangkan dan berkongsi macam mana satu lukisan itu boleh jadi sangat mahal dan terkenal di dunia. Oke, jadi kita perlu mengetahui macam mana seorang itu terlebih dahulu dia pandai melukis. Macam mana dia boleh melukis? Dia pandai melukis. Jadi yang pertama yaitu dia memang sudah bakat melukis itu. Dia sudah memang melukis, pandai melukis, berbakat dari kecil lagi. Yang kedua adalah hasil usaha ketekunan diri sendiri. Maksudnya dia pandai melukis sebab dia berlatih melukis dengan begitu tekun dan sampai dia boleh menghasilkan suatu karya yang hebat. Oke, yang seterusnya itu adalah melukis secara suka-suka, di mana dia hanya melukis sebagai hobi. Dia melukis bila dia ada masa lapang. Dan yang terakhir adalah melukis, menjadikan melukis sebagai suatu career. Oke, jadi di sini saya ada ambil 5 karya-karya yang mahal di dunia, yang memang terkenal, yang semua orang tahu. Tidak semua lah, ada segelintir yang tidak tahu. Oke, jadi yang pertama itu adalah Portrait of Dr. Getchett. Aku tidak tahu apa sebutan yang sebenar, tapi ini saya sebut sajalah. Dan dia punya pengkarya ini Vincent van Gogh. Oke, dia punya harga lukisan, harga karyanya ini 129,7 juta. Jadi kamu boleh bayangkan, ini harga USD lah, harga USD bukan ringgit Malaysia. Jadi kamu boleh bayangkan dia punya kemahalan satu karya itu sangat tinggi. Jadi yang seterusnya itu adalah Portrait of Adele. Apa ini? Adele Dog Bird. Lebih kurang begitulah. Oke, jadi pengkaryanya ini Gustav Klimt. Sorry kalau ada salah sebutan, sebab memang susah mau sebut orang punya nama, dari nama karya, lepas itu nama pengkarya. Yang saya tahu sebut sini dia punya harga. Oke. Jadi harga ini karyanya ini 137,6 juta USD. Jadi memang mahal. Memang mahal. Karya yang seterusnya adalah Roman 3. Ya, macam mana mau sebut ini? Woman 3 lah begitu kan. Lepas itu dia punya pengkarya ini si Willem de Kooning. Oke, jadi dia punya harga karya ini 140,2 juta USD. Memang tidak ringgit Malaysia lah. Memang ini kalau sudah 100 lebih USD itu 100 juta lebih itu pikir ringgit Malaysia, memang mahal. Oke, jadi yang seterusnya adalah number 5 1948. Oke, jadi dia punya pengkarya ini Jackson Pollock. Saya tidak tahu macam mana sebut dia punya nama ini. Tapi kalau kamu tengok di sini dia punya karya ini, di sini dia punya karya. Dia macam yang kena begitu-gitu aja kan. Yang entahlah macam itu warna kan umpan-umpan aja, tapi dia punya harga bikin takut. 142,7 juta USD. Gila. Karya yang kena macam diumpan-umpan aja tuh warna itu boleh dapat harga sampai, boleh mencapai harga sampai begitu. Oke, jadi yang terakhir di sini adalah Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Oke, jadi harga karyanya ini 670 juta US. Jadi dia memang mahal. Oke, jadi macam mana karya Mona Lisa ini boleh jadi sangat mahal dan terkenal di dunia? Jadi dia ini ada
cerita dia tersendiri, dia ada legenda tersendiri begitu. Jadi di karya Mona Lisa ini saya bagi dua bab lah, macam saya kasih pecah dia kepada dua, sebelum dan selepas. Sebab Mona Lisa ini, karya Mona Lisa ini dia pernah dicuri. Jadi sebelum dan selepas itu dia ada perbezaan. Oke, jadi sebelum Mona Lisa terkenal, jadi sebelum dia terkenal itu dia belum hilang lah begitu. Tapi ada seorang pengkritik seni ini, dia kasih jadi karya Mona Lisa ini sangat begitu bernilai dan tersohor begitu. Jadi nama pengkritik ini si Walter Picter. Jadi dia yang kasih jadi karya Mona Lisa itu begitu berharga, begitu bernilai. Jadi kalau kamu mau tengok, kamu mau tahu macam mana dia boleh jadi begitu bernilai, kamu boleh baca di bukunya ini. Jadi kamu boleh search jadi dia punya buku, lalu kamu bacalah di sana. Sebab kalau saya kasih terang, saya kasih cerita satu-satu, tidak habis 1 jam di video ini. Oke. Jadi yang seterusnya itu adalah selepas Mona Lisa dicuri. Jadi siapa pencurinya ini? Pencurinya ini ialah pekerja di museum yang tempat itu Mona Lisa itu disimpan. Yang itu itu, yang tu ini. Oke. Jadi nama pencurinya ini ialah Max Vincenzo. Tapi anda tahu itu kan dia punya sebutan tuh. Jadi tarik kehilangan ini karya Mona Lisa ini pada tanggal 21 Agustus 1911. Iya. Oke. Jadi dia ini macam yang saya sudah kasih tahu tadi, dia bekas bekerja di Museum Louvre itu. Dia cabut saja dari dinding itu museum. Lepas itu dia taruh di rumah dia. Lepas itu selepas dorang menyadari yang ini karya Mona Lisa ini dia sudah hilang, dorang baru mencari-cari, dan masyarakat di persekitarannya itu membuat satu spekulasi di mana kononnya senyuman Mona Lisa itu yang membuat si Max Vincenzo ini dia tertarik dengan Mona Lisa, dia geram sama dia punya senyuman yang begitu manis. Entahlah. Tapi sebenarnya dia bukan itu tujuan dia curi. Dia bertujuan mau ambil itu karya dan dia kasih balik di Italia tempat asal karya Mona Lisa ini. Begitu. Jadi sesudah dorang jumpa ini karya Mona Lisa, dia pun disimpan lagi lah 2 minggu di Florence. Nah, ini dia punya ejaan. Florence di Italia, dan dibawa pulang di tempat di mana dia disimpan dulu di Museum Louvre. Jadi dari cerita sebalik karya Mona Lisa ini yang menjadikan dia begitu sangat mahal. Dan kalau kamu tengok, dia juga adalah salah satu karya yang unik. Kamu boleh tengoklah sendiri. Orang seni mungkin dia tolak keunikan di sana. Jadi kamu boleh, itulah, dia sudah ada satu cerita, dia sudah ada satu legenda yang membuat satu karya itu sangat mahal sampai mencecah 670 juta. Dia ada cerita di sebalik karya itu. Ya, so itulah 5 karya dan satu saja karya yang saya kasih tahu kenapa dia boleh jadi mahal. Yang selebihnya itu, yang sebelum itu kamu boleh carilah di Google, kamu buat research kamu sendiri supaya kamu betul-betul paham, kamu boleh paham macam mana dia boleh sangat mahal. Jadi ini saja video saya pada hari ini, dan sekiranya ini bermanfaat kepada kamu boleh subscribe ini channel dan kamu share kepada rakan-rakan kamu yang mengambil seni untuk membuat orang lagi bersemangat untuk berkarya dan terus berkarya. So, sampai di sini saja video saya pada hari ini. Karya hati, karyaku juga. See ya.